Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia dari kelas akuntansi A1. Saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian kualitatif. Baik, langsung saja. Rencana topik penelitian kualitatif. Rencana topik saya yaitu informasi akuntansi pedagang kaki lima. Alasan saya mengangkat topik ini karena usaha informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Usaha informal yang menjadi fenomena di perkotaan ataupun daerah berkembang untuk mewujudkan perkotaan. Salah satunya adalah pedagang kaki lima. Profesi yang menjadi salah satu sorotan kurang sedap di masyarakat adalah pedagang kaki lima. Untuk itu, topik ini perlu diteliti dan diperbincangkan demi mengungkap di balik sorotan yang kurang sedap dari sudut pandang akuntansi. Kemudian, profesi pedagang kaki lima sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh masyarakat daripada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Di balik sorotan masyarakat terhadap pedagang kaki lima, sebenarnya masyarakat dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal barang eceran. Dari banyaknya sorotan tentang problem pedagang kaki lima yang tidak baik di mata masyarakat, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap makhluk di muka bumi ini butuh untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima berjuang untuk menghidupi diri dan keluarganya. Maka pedagang kaki lima tidak terlepas dari kehidupan ekonomi yang harus kita perhatikan. Pencatatan keuangan di kalangan usaha kecil seperti pedagang kaki lima memang ada, tapi tidak terbatas pada tersusunnya laporan keuangan seperti perusahaan. Pedagang kaki lima walaupun melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, tetapi sampai saat ini sebagian besar usaha informal belum menggunakan pencatatan berbasis akuntansi. Pola pikir pengusaha informal yang merasa terlalu repot dan tidak memiliki keahlian dalam pencatatan akuntansi merupakan salah satu alasan dari tembok dalam tercapainya pencatatan akuntansi. Selanjutnya, paradigma yang digunakan. Paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretif untuk menganalisis sektor informal yang belum banyak dilihat dari kacamata akuntansi. Paradigma interpretif berasal dari filsafat Jerman, di mana fokus paradigma yaitu pemahaman ilmu sosial dan pengalaman manusia demi memastikan kemungkinan dari makna dan tindakan yang ada. Lanai et al. 2014. Cara pandang yang digunakan milik kaum nominalis ini yang melihat realitas sosial yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas sosial secara aktif dan sadar, sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda pada suatu peristiwa. Dengan kata lain, realitas sosial adalah hasil bentukan dari serangkaian interaksi antar pelaku sosial dalam sebuah lingkungan. Kemudian jika dikaitkan dengan peran ilmu sosial menurut Henrati 2010, paradigma interpretif memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial
menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Dan jika dikaitkan dengan hakikat realitas, paradigma interpretif memandang realitas itu bersifat jamak dan holistik. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat. Proses penelitian berlangsung secara siklus atau tidak linear, bertujuan untuk mengembangkan teori, dan hasil akhir temuan bersifat open-ended, artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan. Kemudian paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik atau resiprokal, bukan kausalitas. Paradigma interpretif juga memandang realitas sosial itu sesuatu yang dinamis, berproses, dan penuh makna subjektif. Realitas sosial tidak lain adalah konstruksi sosial. Terkait posisi manusia, paradigma interpretif memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak. Selanjutnya, metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan yaitu fenomenologi. Menurut Creswell tahun 1998 mengatakan bahwa pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut IPOS atau jangka waktu. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi fenomenologi karena merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian dan berpusat pada pemaknaan terhadap individual dalam memahami konteks tersebut. Kemudian, penelitian fenomenologi berarti mengandaikan para individu menjadi pihak yang pertama dalam mendeskripsikan kehidupan mereka. Dengan kata lain, fenomenologi berusaha menemukan makna-makna psikologis yang terkandung dalam fenomena melalui penyelidikan dan analisis contoh hidup. Kaum fenomenologi memandang tingkah laku adalah apa yang mereka katakan dan perbuat merupakan hasil dari berbagai penafsiran atau pemahaman tentang dunianya. Menurut para teoritis, untuk menangkap makna-makna dari tingkah laku manusia, maka fenomenologi berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang subjek yang akan diteliti. Pendekatan fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Fenomenologi berusaha mendeskripsikan gejala sebagaimana gejala itu menampakkan dirinya pada pengamat. Gejala yang dimaksud adalah baik gejala yang secara langsung bisa diamati oleh panca indera atau gejala eksternal maupun gejala yang hampir bisa dialami, dirasakan, diimajinasikan atau dipikirkan oleh si pengamatnya tanpa perlu ada referensi empiris atau gejala internal. Kekhasan dari fenomenologi adalah bahwa gejala atau tingkah laku yang hendak diselidiki itu haruslah berupa gejala yang murni atau asli. Artinya adalah gejala tersebut jangan dicampur baurkan dengan gejala lain yang tidak berhubungan atau
diintervensi oleh interpretasi lain yang berasal dari kebudayaan, kepercayaan, atau bahkan dari ilmu pengetahuan yang telah kita miliki tentang gejala tersebut. Pendekatan fenomenologi terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar manusia yang terorganisasi dalam lingkup interaksi antara profesi akuntan. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.